Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tetap mengecewakan? Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang jahat sering terlihat menang? Kenapa orang sabar justru sering disakiti? Kenapa hidup terasa berat, padahal aku tidak meminta banyak? Jika iya, kamu tidak sendirian. Dan filsafat Stoik tidak datang untuk menghiburmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Stoikisme tidak berkata, semua akan baik-baik saja. Stoikisme berkata, dunia memang keras. Maka, kamu harus menjadi lebih kuat, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, bukan dengan mengeluh, tetapi dengan menguasai dirimu sendiri. Karena satu kebenaran besar dalam hidup adalah ini. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu selalu bisa mengontrol responmu. Kita sering lelah bukan karena hidup terlalu berat. Kita lelah karena kita berharap dunia bersikap adil. Padahal sejak awal, dunia tidak pernah berjanji akan adil. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan berharap kejadian berjalan sesuai keinginanmu. Harapkanlah dirimu mampu menerima apapun yang terjadi. Artinya, jelas, berhentilah menunggu dunia berubah. Mulailah membentuk dirimu, karena orang yang menunggu keadaan membaik akan selalu tertinggal. Sedangkan orang yang memperbaiki dirinya akan selalu melangkah maju. Stoikisme mengajarkan satu kebiasaan sederhana. Pisahkan hidupmu menjadi dua bagian. Hal yang bisa kamu kendalikan. Hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, usahamu, reaksimu. Yang tidak bisa kamu kendalikan. Pendapat orang, masa lalu, keputusan orang lain, keberuntungan. Keberuntungan, masalah besar manusia modern adalah kita menghabiskan energi pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita marah pada komentar orang, kita sakit hati pada penilaian manusia, kita kecewa pada keadaan. Lalu kita bertanya, kenapa hidup terasa melelahkan? Padahal jawabannya sederhana, kamu bertarung di medan yang salah. Stoik berkata, berhenti bertarung melawan dunia, mulailah melatih dirimu. Ada kekuatan besar yang jarang dibicarakan. Kekuatan untuk diam, bukan diam karena takut, bukan diam karena kalah, diam karena sadar. Tidak semua hinaan pantas dibalas, tidak semua provokasi pantas ditanggapi, tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Orang lemah ingin selalu membuktikan dirinya, orang kuat memilih kapan harus bicara. Ingat ini. Singa tidak berdebat dengan domba tentang siapa dirinya. Ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu mulai mengambil alih kendali hidupmu. Dan itu menakutkan bagi orang-orang yang terbiasa mengontrol emosimu. Stoikisme juga mengajarkan penderitaan bukan musuhmu. Ia adalah guru. Setiap rasa sakit membawa pesan, setiap kegagalan membawa pelajaran, setiap kekecewaan membawa latihan mental. Masalahnya, kebanyakan orang hanya ingin hidup nyaman, bukan menjadi kuat. Padahal hidup nyaman tidak pernah melahirkan pribadi tangguh. Besi menjadi kuat karena ditempa, pedang menjadi tajam karena dipukul, manusia menjadi matang karena diuji. Jika hidupmu saat ini terasa berat, itu bukan tanda kamu dikutuk. Itu tanda kamu sedang dibentuk. Berhentilah berkata, hidupku sial. Mulailah berkata, apa yang ingin diajarkan hidup kepadaku? Perubahan kalimat ini mengubah segalanya. Dari korban 2024 menjadi pejuang, dari pengeluh menjadi pembelajar, dari lemah menjadi tangguh. Stoik tidak mencari hidup mudah. Stoik mencari jiwa yang kuat. Satu hal yang harus kamu pahami, tidak semua orang akan mengerti jalanmu. Tidak semua orang akan mendukung pertumbuhanmu. Bahkan, ketika kamu mulai berubah menjadi lebih baik, beberapa orang justru akan menjauh. Dan itu normal. Karena saat kamu naik level, lingkaranmu pun harus berubah. Stoik berkata, lebih baik berjalan sendirian daripada dikelilingi orang yang menarikmu ke bawah. Kesepian sesaat lebih baik daripada rusak selamanya. Ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, di mana kamu ingin menyerah, di mana kamu bertanya, untuk apa aku bertahan? Pada hari-hari seperti itu, ingat,
Satu hal, kamu tidak harus merasa kuat. Kamu hanya perlu tetap berjalan. Disiplin lebih penting daripada motivasi. Konsistensi lebih penting daripada semangat. Bahkan, langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan mengalahkan ledakan semangat yang cepat mati. Stoikisme adalah tentang bertahan, tentang tetap berdiri, meskipun lutut gemetar. Suatu hari nanti, orang-orang yang meremehkanmu akan terdiam. Bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena hasil hidupmu berbicara sendiri. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari semua kesabaranmu, semua pengorbananmu, semua air matamu tidak sia-sia. Kamu tidak menjadi keras, kamu menjadi kuat. Kamu tidak kehilangan hati, kamu menemukan kendali. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi korban keadaan. Kamu diciptakan untuk menjadi penguasa diri. Dan siapapun yang mampu menguasai dirinya sendiri tidak bisa diperbudak oleh dunia. Tetap tenang, tetap disiplin, tetap berjalan. Karena diam-diam, kamu sedang menjadi versi dirimu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan.